Akhirnya tiba di rumah. Memasuki topeng formasi besar, Dong Yuchang mendesah lega, dan akhirnya jatuh hati. Begitu 3 orang memasuki tanah suci Taihao, terdengar beberapa suara angin kencang dari kejauhan. Segera, beberapa siluet muncul di depan mata mereka. Kakak Dong, adik Qin. Di garis depan siluet itu, Lin tersayang adalah sekte luar istana Wudo. Pada saat ini, wajahnya sama sekali tidak seserius biasanya, dan ketika dia melihat Dong Yu dan Qin Yichen, dia tersenyum. Sekte dalam memiliki berita untuk membiarkanmu pergi ke kuil dan segera setelah kamu kembali. Ketika Din Lin melirik angin dan salju sebanyak 1000 kali, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengedipkan mata pada Qin Yichen, dan segera berkata, "Kuil dan sekte dalam?" Dong Yu mengerutkan kening, dan ingin mengetahui bahwa manajemen senior Tanah Suci juga tahu tentang bagian luar, dan bahwa insiden dicegat pada pengembalian sebelumnya mungkin menjadi fokus tembakan besar sekte dalam. Dia juga mendapat banyak cahaya dari Qin Yichen. Biasanya, dia bisa memasuki kuil dan ketika dia melaporkan situasi sekte luar kuil dan setiap tahun. Beri dia namanya dulu. Belakangan, di bawah kepemimpinan Din Dong dan Lin, beberapa orang datang ke aula Xihao. Hua Lao masih membenamkan kepalanya di sebuah buku tebal. Berisik, berisik, semuanya menggelitik kan? Tanda seru. Setelah dipanggil beberapa kali, Hua Lao mengangkat kepalanya, seperti singa yang marah. Mengaum dengan mulut terbuka, tidak menunjukkan wajah sama sekali. Angin 1000 salju bersembunyi di belakang Qin Yichen, mengawasinya dengan takut-takut. Maaf meminta Hua Lao untuk mendaftarkan gadis kecil ini. Meski dimarahi oleh darah anjing, Dong Yu tertawa bersamanya. Namanya apa dan dibuat buku apa? Siapa yang suka? Siapa? Hua Lao masih memarahi, tetapi secara tidak sengaja melirik angin 1000 salju di belakang Qin Yichen. Pupil matanya sedikit melebar. Umpatan itu berhenti. Matanya tertuju pada angin 1000 salju. Saat berikutnya, dia muncul di samping Qin Yichen, dan 1000 salju Feng yang ketakutan dengan cepat menyembunyikan dirinya di belakang Qin Yichen. Hua Lao terkejut. Anomalinya membuat Dong Yu dan Diakon bahkan menggaruk-garuk kepala dan ingin bertanya, tetapi tidak tahu bagaimana berbicara. Sejak memasuki Tanah Suci, mereka belum pernah melihat ketakutan dan bingung di Hua Lao. Qin Yichen, setelah sedikit terkejut, sepertinya mengerti sesuatu. Rahasia angin 1000 salju, dia mungkin tahu, apa yang diperhatikan Hua Lao. 1000 salju, baiklah. Hua Lao tidak akan menyakitimu. Qin Yichen berbalik, menghibur Feng Shuexue yang agak pemalu, memegang tangannya dan menyemangatinya. Saat ini, Hua Huacha menyadari bahwa perilakunya agak salah, dan dia kembali ke meja dan duduk. Namun, tatapannya masih mandek pada angin 1000 salju di samping Qin Yichen, jauh di dalam pupil, cahaya pompa ada sedikit getaran, dan suasananya naik turun. Siapa namamu? Setelah beberapa lama, lelaki tua itu kembali normal, dan bertanya pada angin dan salju dengan nada tenang. Angin 1000 salju, angin. Ada kilasan keraguan di mata Hua Lao, mulutnya bergerak, dan dia sepertinya ingin bertanya. Tetapi setelah melihat Deacon Dong dan Lin dan yang lainnya berdiri di sini, sama sekali tidak bertanya. Setelah mendaftar, beberapa orang di Dong Yu meninggalkan aula Xihao dalam keadaan berkabut. Apa yang tidak mereka ketahui adalah bahwa tak lama setelah mereka pergi, Hua Lao meninggalkan Xihao Dian dan langsung pergi ke puncak Master Sekte dalam. Api roh bela diri Phoenix. Ini tidak mungkin salah. True Phoenix Martial Spirit milik Martial Spirit yang legendaris. Fire Phoenix Martial Spirit, meskipun tidak sebagus True Phoenix Martial Spirit, juga paling dekat dengan keberadaan True Phoenix Martial Spirit. Di atas angin dan salju, dia merasakan nafas Feng. Ya Tuhan! Di luar ruangan, Hua Lao berhenti. Yah, kenapa kamu orang tua mau datang ke sini? Masuk. Nada Holy Lord Qiuqi, bercampur dengan sedikit kejutan, keluar dari ruangan. Hua Lao mendorong pintu dan melihat ada satu orang selain Holy Lord di ruangan itu. Tuan Istana Kuil dan... kamu patua, tapi pelanggan yang langka. Ketika dan Palace Lord melihatnya, dia langsung bercanda. HMPH. Hua Lao mendengus ringan, berjalan mendekat, dan 3 orang duduk di lantai. Tuhan Suci, Hua Lao memiliki beberapa kata untuk dihentikan. Tapi tidak apa-apa, Yu 1000 musim gugur tersenyum. Kamu orang tua, apalagi yang ada, bahkan aku harus menyembunyikannya. Melihatnya seperti ini, dan Palace Lord mau tidak mau memarahinya. Hua Lao memutar matanya ke arahnya, memikirkan identitas Qin Yichen, sebelum dia berkata dengan hati-hati, hari ini, ada seorang anak bernama Qin Yichen yang membawa seorang gadis kecil ke namaku untuk pendaftaran. Oh, anak itu kembali. Ketika dan Palace Lord mendengarnya, matanya tiba-tiba menjadi jernih, dan dia bangkit dan pergi. Kuotanya adalah jawabanku. Yu 1000 Qiu berpikir bahwa kata-kata itu tidak sampai ke Hua Lao dan menjelaskannya. Tetapi menemukan bahwa ekspresi Hua Lao tidak normal, dan kemudian bertanya, apakah ada yang salah dengan gadis kecil itu? Faktanya,
dia tidak peduli siapa yang dibawa Qin Yichen ke Tanah Suci. Karena Qin Yichen yang berbicara, itu berarti orang-orang yang ingin dia bawa ke Tanah Suci sangat penting bagi Qin Yichen. Jadi, terlepas dari bakat bawaan itu, Holy Land akan memilih untuk menerimanya. Bahkan jika orang itu hanyalah orang biasa. Ya Tuhan, gadis kecil itu, berbicara tentang ini, emosi Hualao mau tidak mau menjadi sedikit bersemangat. Bahkan Palace Lord menatap mitra lamanya dengan ekspresi tertegun. Akhirnya, Hualao menarik napas dalam-dalam dan berkata, gadis kecil itu, dengan roh bela diri Phoenix Api. Api roh bela diri Phoenix? Apa, roh bela diri api Phoenix? Tanda seru. Awalnya, Yu Seribu Qiyu tidak terlalu memperhatikan, tetapi saat berikutnya, penguasa Tanah Suci, wajahnya juga berubah warna, dan langsung bertanya, kamu bisa melihat dengan jelas, apakah itu Fire Phoenix Martial Spirit? Tanda seru. Fire atribute Martial Spirit bukanlah hal baru. Tapi dengan Phoenix di dalamnya, itu berbeda. Itu menunjukkan bahwa ada nafas Phoenix di Martial Spirit, jadi bisa disebut Phoenix. 1000 benar-benar 10.000. Hualao tegas dan tegas berkata. Sua. Saat ini, Yu Seribu Qiyu tidak bisa duduk diam dan berdiri. Jika demikian, berbicara dari populasi lain, kredibilitasnya mungkin tidak bagus. Namun, Hualao berbeda. Karena, Hualao telah melewati lautan api selama 9 hari, dan bahkan senang melihat pembangkit tenaga listrik dari ras misterius itu. Yu Seribu keluar dari pintu di musim gugur, berdiri di tepi tebing yang dikelilingi kabut dan kabut, dengan sepasang pupil dengan mata cerah, seperti 2 hari melintasi langit, dapat menyinari 10.000 objek, terlihat 1000 mil. Hualao dan Palace Lord berdiri di belakangnya, menunggu dengan tenang. Sekte dalam. Qin Yichen, yang sedang menuju ke kuil dan, tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke arah langit. Tampaknya menyadari sesuatu, tetapi setelah memindai sekelilingnya, dia tidak menemukan apapun dan tidak ada hubungannya. Benar saja, seperti yang kamu katakan, gadis kecil di dalam tubuh itu bukanlah api biasa. Setelah beberapa saat, Yu Seribu Qiyu mendapatkan kembali pandangannya, dan nadanya tidak lagi polos.